Selamat datang di channel Engineering bersama saya Rahmat. Di kesempatan kali ini, saya akan coba membawakan materi tentang perhitungan gangguan dasar dan analisis gangguan simetris. Kenapa sih dibilang gangguan simetris? Karena pada saat terjadi gangguan, tidak ada komponen urutan negatif dan komponen urutan nol yang muncul di besaran sistem tenaga listrik. Itulah kenapa disebut sebagai gangguan simetris. Gangguan simetris ini identik dengan gangguan tiga fasa tentunya. Dan di kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara menghitung arus gangguan hubung singkat tiga fasa. Baik, sebelum kita melangkah ke teori atau materi rumus dasar perhitungan, saya akan coba jelaskan beberapa dasar ya sebelum kita ke sana. Berikut yang harus dipahami oleh teman-teman engineer proteksi ya. Hal-hal yang harus diketahui itu pertama menghitung arus dan tegangan sistem tenaga selama kondisi gangguan. Tentunya ini kalau sistem besar tentunya harus menggunakan software ya. Kemudian untuk nomor 2, memastikan bahwa arus gangguan tidak melebihi ketahanan maksimum peralatan tenaga. Ini penting karena di pembangkit itu, di generator itu memiliki 3 jenis reaktansi ya. Itu reaktansi subtransien, reaktansi transien, dan reaktansi steady state. Untuk reaktansi subtransien ini biasanya menunjukkan arus maksimum dari peralatan tadi ya, arus maksimum yang mampu dibangkitkan oleh generator. Jadi ini harus dikoordinasikan, harus diketahui berapa arus gangguan maksimum yang bisa dibangkitkan oleh generator, sehingga kita bisa memilih peralatan seperti PMT dan peralatan tenaga lainnya. Itu tidak boleh melebihi atau tidak boleh kapasitasnya lebih kecil, ketahanannya lebih kecil dari arus gangguan hubung singkat generator tadi. Kemudian yang nomor 3, memastikan besaran yang dapat digunakan oleh relay untuk membedakan antara kondisi gangguan dan kondisi sehat. Berikutnya nomor 4, memilih karakteristik relay terbaik untuk mendeteksi gangguan. Tentunya kita ambil contoh misal di relay distan. Di relay distan itu memiliki beberapa jenis karakteristik ya. Pertama kuadrilateral, kemudian ada kuadramo, dan masih ada yang lain. Kalau kita melihat karakteristik kuadramo ini memiliki kelebihan sebenarnya. Kelebihannya itu lebih cepat menentukan ini kondisi gangguan dibanding karakteristik kuadrilateral. Cuma memiliki kekurangan pada saat terjadi gangguan high impedance atau high resistive. Tentunya ada kondisi di mana dia tidak akan mendeteksi gangguan kalau gangguannya ini high resistive, atau misalkan kena pohon. Nah, sementara di karakteristik kuadrilateral memiliki kelebihan jangkauan resistif yang bisa kita atur. Ini kita bisa koordinasikan dengan beban yang mengalir di transmisi ya, berapa ampere. Itu bisa kita konversi ke dalam ohm. Nanti di kesempatan ini kita akan nanti belajar bagaimana mengkonversi arus menjadi ohm ya, besaran ohm. Kemudian nomor 5, memahami efek metode pentanahan dalam mendeteksi gangguan tanah. Kita ada beberapa kali beberapa praktek ya di sistem kami. Ini beberapa kali kejadian gangguan, memang sedikit kacau pengukuran dari relay yang harusnya gangguannya di sirkuit lain cuman ikut kerja pada saat terjadi gangguan di sirkuit lain ya. Yang kerja itu bukan relay yang harusnya kerja gitu. Jadi miskoordinasi.
Ini harus kita pahami juga. Jadi pada saat terjadi gangguan satu fasa ke tanah, nah ini memang trafo di gardu induk itu kita harus tanahkan ya di sisi untuk sisi netral HV tentunya yang terkait dengan transmisi, yang terhubung dengan transmisi itu kita harus tanahkan. Jadi pada saat terjadi gangguan ke tanah, distribusi arus urutan 0 itu bisa melewati netral trafo tadi. Kalau kita tidak tanahkan, itu bisa terjadi kesalahan perhitungan dari relay sendiri. Berikutnya di nomor 6, memastikan rating beban dan gangguan pada pembangkit tidak melebihi kapasitasnya. Ini mungkin tadi mirip ya dengan nomor 2 tadi ya. Kemudian nomor 7, memilih setting relay untuk deteksi gangguan dan memisahkannya. Kemudian berikutnya mengerti prinsip operasi relay. Misalkan kita ambil contoh relay distant. Relay distant ini akan bekerja pada saat impedansi beban, impedansi gangguan itu memasuki wilayah karakteristik atau wilayah kerja dari relay itu sendiri. Ini salah satu contoh saja. Kalau relay distant itu dia melihat berapa besar tegangan dan berapa besar arus. Karena impedansi itu adalah Vapor D. Berikutnya, analisis gangguan sistem tenaga juga diperlukan untuk mempertimbangkan kondisi stabilitas sistem, waktu clearance gangguan yang diperlukan, dan kebutuhan auto reclose 1 fasa atau 3 fasa. Untuk software perhitungan gangguan, ini sebenarnya tersedia secara luas ya, terutama pada perusahaan listrik. Kita mengenal ada beberapa jenis software untuk menghitung. Salah satunya adalah Dick Silent. Kemudian sangat bermanfaat ya untuk sistem tenaga dengan ukuran atau skala besar. Kemudian namun ada kekurangan juga. Terkadang kita rumit juga ya, terlalu rumit ya untuk suatu rangkaian sederhana kita harus menggunakan software. Ini kadang-kadang rumit juga. Kemudian tidak selalu ramah pengguna. Dan terkadang program ini dioperasikan oleh bidang lain dan tidak secara langsung dioperasikan oleh engineer proteksi. Dan terakhir, perlunya pengecekan ulang hasil kalkulasi secara manual. Untuk metode perhitungan secara manual, ini mudah sebenarnya untuk dilakukan pada rangkaian atau jaringan yang sederhana. Kemudian berguna pada saat tidak ada software perhitungan gangguan hubung singkat. Misalkan di suatu kondisi kita tidak punya software dan kita harus menghitung. Setidaknya kita punya dasar untuk menghitung arus hubung singkat di jaringan sederhana. Kemudian berguna untuk pengecekan pada titik hasil perhitungan dengan software. Jadi kita bisa misalkan hasil perhitungan software kita membandingkan dengan hitungan manual juga bisa. Yang penting kita tahu gimana metode perhitungan arus hubung singkat. Dan kita masuk di penyebab gangguan ya. Jadi pada intinya gangguan ini disebabkan oleh kegagalan isolasi. Yang pertama, kabel tanah atau UGC ya. Ini biasanya disebabkan oleh misalkan ada terkena galian alat berat, kemudian overload, dan yang ketiga itu penuaan. Kemudian untuk transmisi atau kita biasa sebut dengan headline atau OHL, itu pertama penyebabnya yang paling banyak itu disebabkan oleh petir. Yang kedua itu di satu wilayah bisa penyebab terbesar ini adalah layang-layang. Kemudian ini juga pohon, itu paling sering juga. Kemudian untuk kelembapan, garam, burung, dan konduktor putus, ini juga bisa jadi salah satu faktor penyebab. Cuma yang paling mendominasi untuk satu wilayah itu adalah petir dan pohon.
layang-layang ini tidak semua wilayah, tapi ada beberapa wilayah memang yang memiliki tradisi perlombaan layang-layang ya, itu paling banyak menyebabkan gangguan transmisi. Salah satu contohnya ini di sistem Kalimantan, itu di Kalimantan Barat. Kemudian untuk mesin, nah ini ada penyebabnya kerusakan mekanik dan beban tidak seimbang. Beban tidak seimbang di generator itu sangat-sangat mempengaruhi, sangat-sangat besar pengaruhnya. Efeknya bisa terjadi pemanasan pada rotor, dan itu bisa melelehkan rotornya pada saat terjadi beban tidak seimbang. Ini karena mendeteksi adanya arus urutan negatif. Makanya di generator itu ada kita kenal proteksi beban tidak seimbang atau proteksi arus urutan negatif. Kan di kesempatan lain kita akan belajar tentang proteksi di generator. Untuk tipe-tipe gangguan ini gangguan satu fasa ke tanah. Kita lihat ini fasa A ke tanah, fasa B ke tanah, fasa C ke tanah. Untuk gangguan fasa-fasa ke tanah, ini ada contohnya fasa A, B ke tanah, fasa B, C ke tanah, fasa A, C ke tanah. Kemudian ada gangguan fasa-fasa, bisa gangguan fasa AB, fasa BC, dan fasa A dan C. Kemudian terakhir gangguan tiga fasa. Nah, ini yang kita sebut dengan gangguan simetris, karena pada saat itu tidak ada komponen urutan 0 dan komponen urutan negatif yang muncul di besaran sistem tenaga ini. Yang ada gangguan tiga fasa ke tanah. Kemudian ada jenis gangguan lain, konduktor putus. Ini kita lihat ada fasa A-nya putus, dan fasa B-nya putus, fasa C-nya putus, dua fasa putus, fasa A sama B dan fasa A sama C. Kemudian gangguan cross country. Ini gangguan cross country cukup sulit untuk dianalisa, karena di sisi lain, misalkan di satu sirkuit itu ada gangguan satu fasa A ke tanah, namun di sisi lain, di sirkuit lain dalam waktu yang bersamaan terjadi gangguan satu fasa ke tanah namun dengan fasa yang lain. Ini cukup rumit untuk dianalisa, cukup sulit untuk dianalisis. Kemudian ada gangguan konduktor putus plus fasanya ke tanah. Contohnya ini, putus tapi langsung ke tanah. Ada juga gangguan yang antar dua fasa dari penghantar yang paralel. Jadi bisa misalkan gangguan dua fasa A tapi dari line 1, dan fasa B ketemu dengan fasa B dari line 2. Ini kita sebutnya dengan gangguan antara dua fasa dari penghantar yang paralel. Kita masuk di ketentuan tegangan. Dalam analisis tenaga, penting untuk menjaga pendekatan yang konsisten ketika berhubungan dengan arus dan tegangan. Kita bisa lihat VAB ini, tegangan AB itu didapatkan dari hasil arus I dikalikan dengan impedansi. Kemudian vektor yang berputar itu adalah ini omega T. Vektor ini dapat digunakan untuk mewakili sinusoidal besaran listrik. Jadi misalkan pada saat vektor sudut 0 ini diwakilkan dengan gelombang sinus yang berada di titik ini. Kemudian pada saat misalkan ini adalah 15 derajat, maka gelombang sinusnya berada di titik ini. Kemudian kalau dihubungkan seperti ini garisnya. Kemudian kalau kita misalkan di 45 derajat di sini, kita hubungkan seperti ini, dan seterusnya. Dan pada saat di kuadran kedua, pada saat fasor ini atau vektor ini berada di kuadran kedua ada di sini, 90-180 derajat. Ini pada saat di sini akan turun ke sini, dan di kuadran 3 dan 4 posisi gelombangnya adalah negatif. Kurang lebih seperti ini. Ini kita sudah pernah praktekkan di video-video sebelumnya ya, dengan menggunakan Excel. Kemudian hubungan antara besaran listrik antara V dan I
Ini juga kita sudah pernah praktekkan di pembuatan vektor ya. Di rumusnya itu adalah V itu V sinus omega T, di mana V ini adalah sudut 0 untuk tegangannya, V sin omega T plus 0. Jadi kita hanya tuliskan sin omega T plus 0. Jadi kita hanya menuliskan V sin omega T. Sementara untuk arusnya karena dia berada di negatif theta, jadi kita tuliskan adalah I sama dengan I sinus omega T dikurangi dengan theta atau plus min theta. Berikut di perkalian dan pembagian vektor. Untuk perkalian vektor, kita bisa lihat misalkan A, vektor A dengan sudut theta A, sudut A ya, dan sudut B, A sudut A dan A sudut B, kita kalikan, ini B ya, A dan B, vektor A dan B, kalau kita kalikan adalah A dikali B, itu magnitudenya kita kalikan terlebih dahulu, dan sudutnya kita jumlahkan. Maka akan ketemu berapa hasilnya magnitud dan berapa sudutnya. Kemudian ini untuk perkalian dan pembagian. Untuk pembagian vektor, pembagian vektor itu adalah magnitudnya kita bagi, A dibagi B, kemudian sudutnya kita kurangkan. Sudut A dikurang dengan sudut B. Jadi seperti ini contohnya, Z sama dengan V per I, di mana V punya sudut 0 dan I punya sudut min theta. Jadi V per I dengan sudut 0 dikurangi dengan dikurang min theta, jadinya 0 plus theta ya, karena kurang ketemu kurang jadi positif ya, sehingga hasilnya adalah Z sudut theta. Kemudian operator J ini kita sering dapatkan di formula atau rumus Z ya, impedansi, di mana rumus Z adalah R plus JX, di mana X ini J ini mewakili komponen imajiner, yang sebenarnya sudutnya adalah satu sudut 90 derajat. Kalau kemudian I pangkat atau J pangkat 2 ya, J pangkat 2 itu sudut 180 derajat, nilainya min 1, dan J pangkat 3 ini sudutnya 270 derajat atau min J. Dimana gunanya adalah untuk mengekspresikan komponen real. Ini untuk komponen real adalah yang R, dan komponen imajiner tadi yang J tadi ya. Berikutnya adalah operator A. Putar vektor sebesar 120 derajat berlawanan arah jarum jam. Ini digunakan secara luas dalam analisis komponen simetris. Kalau satu ini kita putar sebesar 120 derajat, kita akan mendapatkan nilai A. Nilai A adalah satu sudut 120 derajat. Atau kalau kita sudah pisahkan di komponen real dan imajiner, R plus JX, ini adalah nilainya min 0,5 atau min 1/2 tambah J akar 3/2. Kemudian kalau kita putar lagi sebesar 120 derajat, kita akan mendapatkan nilainya A pangkat 2. Hingga A pangkat 2 ini nilainya adalah satu sudut 240 derajat. Atau kalau kita konversi ke besaran real dan imajiner, ini adalah min 0,5 dikurang J akar 3/2. Kemudian gangguan seimbang atau gangguan 3 fasa. Sebenarnya gangguan ini dapat dikatakan sangat jarang terjadi.
Penyebabnya pertama bisa karena energize pasca pemeliharaan di mana grounding masih terhubung. Dan berikutnya itu gangguan satu fasa yang kemudian berkembang menjadi gangguan tiga fasa. Gangguan tiga fasa bisa representasikan dengan rangkaian satu fasa. Pertama, valid karena sistem masih dipertahankan dalam kondisi seimbang selama gangguan. Besar tegangan sama dan terpisah 120 derajat. Besar arus sama dan terpisah 120 derajat. Dan pembangkit sistem tenaga masih simetris. Berikut single line diagram dari sebuah sistem tenaga listrik sederhana, di mana ada generator, ada transformator, dan ada penghantar. Generator yang kemudian dibangkit melalui trafo step up, level tegangan dinaikkan, kemudian ditransmisikan. Di sini ada beban. Pada saat terjadi gangguan tiga fasa di tengah sini, yang diukur oleh atau yang dibangkitkan oleh generator tadi, yang dibangkitkan oleh generator ini hanya menjangkau titik gangguan ini. Arus gangguan tidak akan mengalir ke sini lagi. Sehingga kita bisa gambarkan diagram impedansi urutan positifnya seperti ini. Pertama, sumber. Kemudian ada di sini impedansi sumber namanya, impedansi sumber. Di sini ada impedansi sumbernya. Kemudian ada transformator ZT. Kemudian ada Z line di titik X. Kemudian fasa B ini sama, ada impedansi sumber, ada impedansi trafo, dan ada impedansi line X. Kemudian ada fasa T, kemudian impedansi sumbernya ada, kemudian impedansi trafonya ada, dan impedansi line yang X. Sampai di sini terhubung singkat, sehingga arus tadi tidak akan mengalir ke beban sini, ZLY. Kita cukup menghitung sampai di titik sini. Kemudian diagram impedansi urutan positif. Ini kita hanya mewakilkan satu fasa saja. Jadi dari sumber tadi kemudian mengalir melewati impedansi sumbernya. ZG1 kita sebut ZG1 sebagai impedansi sumber urutan positif. Kemudian impedansi trafo urutan positif dan impedansi line X urutan positif. Terhubung singkat, kembali ke titik netral. Seperti itu. Kalau kita gambarkan diagram vektornya seperti ini, fasa A, fasa B, dan fasa C ini simetris tegangan, dan kemudian arusnya IAF volt, fasa B volt, dan fasa C volt atau gangguan. Kemudian level hubung singkat maksimum 3 fasa ini didapatkan dari perhitungan atau rumus level VA hubung singkat dibagi dengan akar 3 dikali dengan tegangan. Jadi MVA dikali 1000 kemudian dibagi dengan akar 3 kali KV. Jadi secara tipikal kalau kita hitung level hubung singkat 3 fasa untuk sesuai dengan level tegangan sistemnya, di tegangan sistem 400 kV itu MVA hubung singkatnya bisa sampai dengan 35.000 MVA dengan arus hubung singkat 50 kA. Kemudian di 132 kV itu MVA hubung singkatnya bisa di 5.000 MVA dengan arus hubung singkat maksimum 22 kA. Ini tentunya tipikal ya. Kemudian di 33 kV ini MVA hubung singkatnya bisa mencapai 1000 MVA dan arus hubung singkat maksimumnya 17,5 kA. Di 11 kV 250 MVA, kemudian 13,1 kA
Dan 400 volt ini di 25 MVA dan 55 kA. Di level hubung singkat satu fasa, ini nilainya bisa lebih besar dari arus hubung singkat 3 fasa pada sistem pertanahan solid. Dan pastikan peralatan utama di switchyard memiliki breaking capacity lebih besar dari arus hubung singkat. Jadi dipastikan peralatan seperti PMT, CT, PT, dan DS dan lain-lain itu nilainya lebih besar dari nilai-nilai ini untuk tentunya memperhatikan level tegangan. Misalkan di 132 kV, di 22 kA, maka breaking capacity peralatan kita tuh di atas 22 kA. Kemudian arus hubung singkat generator. Arus hubung singkat generator seperti yang sempat disinggung di awal tadi, ada namanya arus hubung singkat subtransien. Arus hubung singkat subtransien ini diperoleh dari tegangan dibagi dengan reaktansi subtransien. Jadi di nameplate generator biasanya kita temukan atau kita dapatkan data-data ini. Kemudian arus hubung singkat transiennya itu diperoleh dari tegangan dibagi dengan reaktansi transien. Dan arus hubung singkat steady state itu didapatkan dari tegangan dibagi dengan reaktansi steady state. Untuk modelan generator sederhana, ini untuk menghitung arus hubung singkat subtransien, kita memiliki modelnya seperti ini. Ada reaktansi subtransien, kemudian reaktansi transien, dan reaktansi steady state. Kemudian untuk impedansi trafo, impedansi urutan positif, karena kita ini sekarang lagi belajar gangguan simetris atau gangguan 3 fasa. Jadi kita hanya menggambarkan impedansi urutan positif dari masing-masing peralatan. Jadi seperti ini. Ada impedansi di primer dan impedansi di sekunder. Kemudian ada impedansi magnetisasi yang nilainya tak terhingga, sehingga digambarkan dengan sebuah rangkaian terbuka seperti ini. Di antara trafo 3 belitan, tentunya kita hanya menggambarkan impedansi urutan positifnya sama dengan trafo 2 belitan tadi dan autotransformator. Kemudian untuk motor, kontribusi arus gangguan mengalami penurunan seiring waktu. Tingkat penurunan arus tergantung dari sistem. Dari pengujian, tingkat penurunan tipikal adalah 100 sampai dengan 150 milisecond. Untuk motor induksi, ini rekomendasi IEEE. Untuk motor kecil, beban motor itu untuk di bawah 35 kW itu diabaikan. Untuk beban motor di atas 35 kW kW itu short circuit motornya itu didapatkan dari 4 kali dari arus beban maksimum ya, full load current. Didapatkan dari 4 kali delay arus nominal dari motor itu sendiri. Sementara untuk motor besar, short circuitnya itu didapatkan dari full load current atau arus beban maksimumnya dibagi dengan reaktansi subtransien. Seperti ini, itu diasumsikan impedansi motor 20%, itu short circuit motor itu bisa 5 kali dari arus beban penuh dari motor tadi. Untuk motor sinkron besar, ini untuk 1200 rpm, asumsi reaktansi subtransien adalah 15%, itu 6 kali full load current dari motor. Sama untuk motor sinkron besar itu di 6 kali semua, untuk semua putaran 1200, 514 sampai 900 rpm dan 450 rpm. Namun dengan asumsi reaktansi subtransien yang tentunya berbeda. Berikut untuk impedansi line transmisi. Jadi impedansi line transmisi terdiri atas R,
komponen R, resistansi, kemudian ada induktansi, ini seri. Kemudian ada komponen yang paralel, yaitu kapasitansi dan konduktansi. Kedua nilai ini di perhitungan di perhitungan gangguan hubung singkat di transmisi ini diabaikan. Sehingga disimpulkan elemen seri, maksudnya elemen seri ini adalah R dan L, ini menjadi perhatian utama dari engineer proteksi. Berikut kita gambarkan impedansi line transmisi ya. Untuk impedansi urutan positif, masing-masing fasa, sumber fasa A, fasa B, tegangan fasa C. Kemudian melewati impedansi ada arus yang mengalir masing-masing, arus fasa A urutan positif, arus fasa B urutan positif, dan arus fasa C urutan positif. Dimana ini ada impedansi dari penghantar, namun masing-masing fasa tadi ada namanya impedansi mutual antara fasa A dan B, fasa B dan C, dan fasa A dan C. Masing-masing ada impedansi mutual. Sehingga kita bisa tuliskan rumusnya untuk fasa A. Tegangan fasa A ini adalah arus fasa A urutan positif dikali dengan impedansi penghantar dijumlahkan dengan arus fasa B dikali dengan impedansi mutual, dan arus fasa C dikalikan dengan impedansi mutual, sehingga didapatkan tegangan fasa A ini nilainya nanti didapatkan adalah IA1 arus fasa A urutan positif dikalikan dengan impedansi penghantar dikurangi dengan impedansi mutual, sehingga untuk memperoleh Z atau impedansinya adalah impedansi urutan positif, nilainya adalah tegangan fasa A ini dibagi dengan arus fasa A urutan positif, sehingga dapatkan ZP kurang Zm. Untuk impedansi urutan 0, untuk fasa A, pada saat ini operasi satu sirkuit, tegangan fasa A sama dengan I dikali dengan ZP ditambah 2 kali IZM. Dan diturunkan lagi, ya, diperoleh I yang dikalikan dengan ZP ditambah dengan 2 Zm. Impedansi urutan 0 sama dengan tegangan fasa A dibagi dengan I sama dengan ZP ditambah 2 Zm. Untuk yang dua sirkuit, impedansi urutan 0 itu diperoleh sama dengan itu ZP tambah 2 kali Zm ditambah dengan Z0M. Sekarang kita masuk di level kita masuk di perhitungannya. Ini pada saat level tegangan berbeda, bagaimana kita menganalisanya. Ini contoh terjadi gangguan di feeder setelah trafo 132/33 kV. Terjadi gangguan di sini. Bagaimana cara menganalisanya? Saya punya generator 20 MVA di level tegangan 11 kV dengan impedansi sumber 0,3 PU per unit. Kemudian trafo step up. Step up ini kemudian ditransmisikan, kemudian melalui trafo distribusi, distribusi, kemudian diturunkan level tegangan dan terjadi gangguan di sini. Bagaimana kita menganalisa arus hubung singkat? Bagaimana cara menghitung arus hubung singkat di sini di masing-masing level tegangan? Baik, untuk impedansi trafo tentunya kita menganggap sebagai trafo ideal. Trafo ideal ini maksudnya adalah tidak ada untuk semua seperti rugi-rugi tembaga, rugi-rugi magnetisasi atau rugi-rugi apa, itu kita abaikan.
Kemudian kita masuk di teori sistem per unit. Ini digunakan untuk menyederhanakan perhitungan pada sistem dengan 2 atau lebih level tegangan yang berbeda, di mana rumusnya adalah per unit itu sama dengan nilai aktual dibagi dengan nilai dasar. Ya, kita bisa melihat besaran dasar dan nilai per unit. Ini pertama sangat berguna. Jadi ini kegunaan menggunakan sistem ini ya, per unit. Ini sangat berguna pada saat menganalisa sistem besar dengan beberapa level tegangan. Kemudian semua parameter sistem mengacu pada sistem atau pada besaran dasar. Dan besaran dasar tetap dalam satu bagian sistem, dan besaran dasar ini di bagian lain pada tingkat tegangan yang berbeda tergantung pada rasio transformator. Besaran dasar yang umumnya digunakan adalah MVA dasar atau MVA base. Di materi ini kita akan sebutnya sebagai MVA base. MVA 3 fasa itu kita menggunakan MVA 3 fasa. Jadi kalau misalkan trafonya trafo 3 fasa sekian MVA aja, maka kita gunakan MVA 3 fasa. Dan ini besarnya tetap ya pada semua level tegangan. Jadi kita tinggal memilih nanti MVA berapa, 20 MVA atau 50 MVA, atau bisa lebih dari itu yang kita gunakan sebagai acuan MVA-nya, MVA base. Kita akan milih nanti. Kemudian hal berikutnya yang diatur adalah KV base. KV base ini tegangan fasa-fasa dalam KV. Jadi kalau misalkan kita punya level tegangan 11 KV, level tegangan 33 KV, nanti kita akan memilih, bukan memilih ya, tegangan dasar ini semua tergantung di level di masing-masing trafo ya. Sisi HV dan LV-nya kita gunakan sebagai tegangan dasar. Kemudian yang lain yang ditentukan adalah besaran dasar lain yang ditentukan itu adalah pertama Z base dan atau impedansi dasar ya, Z base dan arus dasar atau E base. Ini E base ya. Di mana rumusnya Z base tadi adalah KV base, kita sudah menentukan KV base tadi dipangkatkan 2 dibagi dengan MVA base. Kemudian untuk E base atau arus dasar adalah MVA base yang kita sudah tentukan tadi dibagi dengan akar 3 dikali dengan KV base. Kemudian untuk besaran dasar dan nilai per unit, untuk nilai per unit tadi kita sudah tentukan nilai aktual dibagi dengan nilai dasar. MVA per unit adalah sama dengan MVA aktual dibagi dengan MVA base. Kemudian tegangan per unit atau KV per unit, ini KV aktual dibagi dengan KV base. Kemudian impedansi per unit atau ZPU sama dengan Z aktual dibagi dengan Z base, atau bisa dengan cara lain adalah Z aktual dikali dengan MVA base dibagi dengan KV base pangkat 2. Dan arus per unit adalah I aktual per I base. Kemudian untuk nilai dasar atau nilai referensi umumnya berhubungan dengan rating peralatan. Contohnya arus nominal atau rating arus 600 ampere, maka 600 ampere ini sama dengan 1 per unit. Namun kadang juga dituliskan dalam persen, di mana 1 PU adalah sama dengan 100%. Untuk impedansi, nilai per unit itu sama dengan nilai ohm dibagi dengan nilai dasar. Sementara nilai dasar itu adalah rumusnya KV pangkat 2 dibagi dengan MVA. Jika, ini contoh ya, jika trafo 11 dengan rasio 11 per 150 kV dengan daya 60 MVA, dengan reaktansi 0,1 per unit atau 10%, maka nilai ohmnya adalah karena saya punya trafo tadi 10% atau 0,1 PU reaktansinya, impedansinya ya, maka persen ini saya akan konversi ke nilai ohm. Nilainya adalah nilai per unit dikali dengan nilai dasar. Nilai per unit adalah 0,1 dikali dengan 150 pangkat 2, jadi maksudnya 150 pangkat 2 ini tegangannya, level tegangannya, dikali dengan MVA-nya. Sehingga diperoleh
0,1 dibagi dengan 0,375. Sehingga diperoleh nilai 0,0375 ohm dilihat dari sisi HV. Kemudian untuk sisi LV dengan cara yang sama kita akan memperoleh nilainya adalah 0,0002 ohm. Kemudian untuk impedansi trafo tadi, misal kita punya impedansi trafo 5%, maka berapa sih arus maksimum yang bisa dilewatkan atau dihasilkan oleh trafo tadi? Jadi dengan hubung singkat di sisi sekunder dengan 5% tegangan nominal tadi menghasilkan, maka tegangan nominal tadi dengan impedansi 5% ini, maka tegangan nominal tadi itu menghasilkan arus nominal di sisi sekunder, di mana dia tegangan tadi itu menghasilkan 1/5% dikali dengan arus nominal, sehingga diperoleh 1/5/100, atau kalau kita perhitungan matematika, manipulasi matematika, kita peroleh 100/5 dikali dengan arus nominal. Sehingga impedansi 5% tadi maksudnya adalah dengan 5% ini mampu menghasilkan 20 kali arus nominal di sisi sekunder ya tentunya. Pada saat terjadi arus hubung singkat, maka si trafo tadi mampu menghasilkan atau masih mampu di 20 kali arus nominal. Sehingga jika impedansi sumber tadi adalah impedansi sumbernya Z atau ZS-nya sama dengan 0, maka arus gangguan adalah 20 kali arus nominal, MVA gangguannya adalah 20 kali KVA nominal. Ini kita masuk di contoh impedansi presentasi transformator. Impedansi per unit trafo pada tiap sisi adalah sama. Ini coba perhatikan trafo dengan rasio KV1 dan KV2 berikut. Impedansi aktual trafo dilihat dari sisi 1 itu sama dengan ZA1. Impedansi aktual trafo dilihat dari sisi 2 adalah ZA2. Contoh 2, tegangan dasar pada masing-masing sisi trafo harus sama dengan rasio tegangan trafo. Jadi kita tentukan bagaimana cara menentukan KV base di level tegangan 11,8 kV menggunakan trafo 141 kV untuk sisi HV-nya. Namun setelah turun ke transmisi, dari transmisi turun ke trafo distribusi, trafonya memiliki level tegangan yang berbeda dari sisi HV sebelumnya. 141 ya, ini 132 kV. Nah, yang mana yang kita gunakan sebagai KV base apabila terjadi perbedaan level tegangan sisi HV kayak gini, seperti ini. Jadi ini kita sudah kasih contoh. Nah, jadi yang keliru ini pada saat kita menggunakan 11,8 132 kV, kita cuma ikut yang ini 11 kV. Jadi kelirunya di sini karena di sini 141 kV. Namun kita juga sertakan bagaimana penentuan KV base yang tepat pada saat terjadi level tegangan yang berbeda di menghantar ke seperti ini. Rumusnya adalah 132 kV ini dikalikan dengan 11,8 dibagi dengan 141, sehingga di sini kita peroleh bukan 11,8 kV base-nya tapi 11,05 kV. Nah, karena kita acuannya 132, maka di sini adalah 132. Ini 11 kV. Jadi karena kita acunya ke 132 kV sehingga ini tidak boleh mencapai 141 kV dan ini tidak boleh di 11,8, harus turun dari 11,8. Kemudian untuk penentuan KV base yang lain yang tepat juga adalah kita menentukan ini 11,8, tetap kita menggunakan 11,8, otomatis ini adalah 141. Namun 11,5 11 ini sudah bukan 11 kV lagi tapi akan lebih dari 11 kV karena ini 141, tentunya tegangan sekundernya juga akan lebih dari
11 kV. Sesuai dengan perhitungan 141 dikali 11 kV dibagi dengan 132 dapatnya adalah 11,75 kV. Jadi dua metode ini yang tepat digunakan pada saat terjadi perbedaan level tegangan di sisi HV seperti ini. Kemudian untuk konversi nilai PU per unit dari besaran satu ke besaran yang lain seperti ini. Ini Z base 1. Ini kita konversi ke Z base 2. Jadi ada MVA base juga, base MVA base 1, MVA base 2 kita konversi, kemudian KV base 1 kita konversi ke KV base 2. Dimana rumusnya adalah Z aktual ini kita simbolkan dengan ZA, ya, sehingga Z per unit 1 ini sama dengan Z aktual dibagi dengan Z base 1. Untuk Z per unit 2 ini kita peroleh dari Z aktual ini kita sudah peroleh Z aktualnya dibagi dengan Z base 2 itu sama dengan Z per unit 1 dikali dengan Z base 1 dibagi dengan Z base 2, sehingga diperoleh dari hasil perhitungannya adalah terakhir kita memperoleh Z per unit 1 dikali dengan MVA base 2 dibagi dengan MVA base 1 dikalikan dengan KV base 1 pangkat 2 dibagi dengan KV base 2 pangkat 2. Seperti ini contoh pada saat kita mengkonversi nilai per unit dari satu besaran ke besaran lain. Ini sudah masuk ke contoh perhitungan bagaimana kita menggambarkan bagaimana cara kita menghitung arus gangguan di sisi 33 kV pada saat terjadi gangguan. Jadi ujung penghantar ini, ujung feeder. Jadi kita menentukan pertama KV base, MVA base yang kedua, kemudian Z base dan arus base. Kemudian kita memperoleh Z per unit. Jadi KV base di sini adalah kita menggunakan untuk KV-nya kan tadi secara teori KV base itu menggunakan masing-masing level tegangan ya. Jadi di sisi trafo LV adalah 11 kV, maka kita menggunakan 11 kV, sisi HV-nya 132 kV, dan kebetulan ini sama. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan perhitungan dengan level tekanan yang berbeda tadi di sisi HV. Ini 11 kV, 132 kV, dan 33 kV. Untuk MVA base kita samakan semua. Karena di sini trafonya ada 50 MVA yang paling besar, sebenarnya bisa juga kita menggunakan 100 MVA atau 200 MVA sama saja. Cuma kali ini kita ambil saja 50 MVA sebagai MVA base kita. Karena perhitungan kita 50 MVA base, maka di semua level tegangan yang berbeda tadi itu menggunakan 50 MVA. 50 MVA, 50 MVA, 50 MVA. Jadi di sisi 11 kV 50 MVA, sisi 132 kV 50 MVA, dan sisi 33 kV 50 MVA. Kemudian untuk menghitung impedansi base atau Z base-nya adalah sesuai dengan rumus KV base pangkat 2 dibagi dengan MVA base. Ini 11 kV. 11 kV pangkat 2 dibagi dengan 50 MVA kita dapatkan 2,42 ohm. Ini 132 kV pangkat 2 dibagi dengan 50 MVA itu kita peroleh 349 ohm. Dan 33 kV pangkat 2 dibagi dengan 50 MVA itu kita peroleh 21,8 ohm. Untuk E-base rumusnya adalah MVA base dibagi dengan 1,732 dikali dengan KV base. Jadi saya peroleh nilainya adalah 2625 ampere. Kemudian di sini 219 ampere dan di sini 874 ampere. Sehingga Z per unit ini kita akan menggambarkan semua, kita akan gambarkan total rangkaian totalnya berapa impedansi total dari ujung sumber sampai dengan titik gangguan, berapa impedansinya. Kita hitung masing-masing. Di sini adalah 0,3 per unit karena menggunakan MVA base 50, sementara di sini adalah 20 MVA, maka sesuai dengan rumus yang di awal tadi, ini adalah Z aktual
dikalikan dengan MVA yang baru dibagi dengan MVA yang lama ya. 50/20 sama dengan 0,75 per unit. Untuk trafo, karena sama-sama menggunakan 50 MVA, saya peroleh 0,1 per unit. Kemudian untuk len karena kita di sini nilainya ohm, bukan per unit, maka tadi kita sudah menghitung berapa Z base-nya dia, sehingga kita peroleh untuk per unit di sini adalah impedansi per unit di sini adalah 40 ohm dibagi dengan 349 ohm, sehingga saya peroleh 0,115 per unit. Untuk ZT karena 50 MVA juga sama dengan 0,1 per unit. Dan untuk feeder 8 ohm tadi saya bagi dengan impedansi base di sisi level tegangan 33 kV tadi, saya peroleh 8/21,8 sama dengan 0,367 PU. Sehingga kalau total impedansi masing-masing impedansi per unit masing-masing level tegangan ini adalah kita jumlahkan 0,75 dijumlahkan 0,1 dijumlahkan 0,115 dijumlahkan 0,1 dan 0,367 akan kita peroleh nilai sebesar 1,432 per unit. Sehingga arus gangguan di ujung sini kita coba gambarkan di sini. IF sama dengan 1 atau tegangan 1 per unit kan tegangannya. I itu V per Z ya. Jadi IF karena dia 1 per unit di sini, 1 per unit 1 dibagi dengan 1,432 sama dengan 0,698 per unit. Sehingga kita bisa menghitung level arus hubung singkat di masing-masing level tegangan. Jadi di tegangan 11 kV 0,698 dikali dengan arus base yang kita sudah hitung tadi ya. Masing-masing level tegangan berbeda I-base-nya. Jadi ini I-base-nya masing-masing berbeda. 11 kV 2625. Untuk 132 kV-nya di 219 ampere dan untuk feeder yang di 33 kV 874 ampere. Sehingga saya kalikan ini 0,698 dikali dengan 2625 sama dengan 1833 ampere. Untuk untuk di level tegangan 132 kV, level I-base-nya adalah 219 ampere, sehingga saya peroleh pada saat terjadi gangguan di sini itu arus gangguannya adalah 153 ampere. Dan untuk di level tegangan 33 kV pada saat terjadi gangguan di sini 610 ampere.